Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a inna Allah ghafurur rahim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradihi. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya dan orang-orang soleh yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya sampai akhir zaman, sampai kiamat. Anak-anakku yang dibanggakan, yang kami banggakan, dan para mustami yang dimuliakan. Dalam agama Islam ada 3 fondasi yang harus kita jalankan dan kita harus perkuat. Jika fondasi ini tidak dijalankan, tidak diperkuat, maka kita sebagai umat Islam tidak sempurna dalam beragama Islam. Anak-anakku dan para mustami yang kami muliakan, dasar ini adalah hadis Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat Nabi, di mana ketika itu Nabi dan para sahabatnya sedang berkumpul dan datanglah seorang yang berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Pada intinya, apa itu iman? Pertama, apa itu Islam? Di dalam hadis, Rasulullah SAW menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bahwa kita harus bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah satu dasar yang berada dalam rukun Islam. Rukun Islam itu
sudah kita ketahui anak-anak dan kita telah dipelajari bahwa rukun Islam itu ada 5. Tadi yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Kemudian dirikanlah salat. Nah, jadi jika kita tidak mendirikan salat, maka kita diragukan dalam beragama Islam. Yang ketiga, watu tiaz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, anak-anak, pada bulan Ramadan ini kita sebentar lagi akan mengeluarkan zakat. Ya. Ketika menjelang akhir bulan Ramadan, maka keluarkanlah zakat, yaitu sekitar 2,5 kilo. Nah, itu zakat nafas. Maka kalau tidak dikeluarkan zakat itu dalam agama Islam, kita tidak sempurna. Yang keempat, wa tasuma Ramadan. Kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, anak-anak dan para mustami, pada bulan ini, bulan yang suci, bulan Ramadan, insya Allah kita semua berpuasa. Kalau orang yang merasakan beriman, merasakan dirinya agama Islam, pasti kita merindukan dalam berpuasa, terutama pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjal bait ini istata' ilais sabil, yaitu naik haji. Naik haji jika kita mampu. Nah, ini salah satunya, yang kelima ini, apabila mampu dalam segi kita memiliki harta yang banyak dan cukup untuk bisa ke Mekah untuk berhaji, atau diri kita dalam keadaan sehat. Ya. Sehat, dan kalau tidak sehat belum kita diwajibkan. Sehat jasmani, terutama juga rohaninya juga harus, ya. Kemudian hartanya juga ada, insya Allah itu berarti wajib. Kalau tidak, kalau kita tidak berangkat haji, ini berarti batal tentang Islamnya. Kemudian rukun agama yang kedua adalah iman. Jadi ada 3 rukun agama Islam, yaitu pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Kemudian malaikat itu dalam hadis, ya, meminta lagi kepada Rasulullah, beritakanlah tentang iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Antu'mina billah. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Jadi rukun iman, anak-anak, ada 6. Ingat di dalam buku akidah, ya, ada 6, jangan tertukar. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Pertama, antu'mina billah, harus percaya kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, yaitu para malaikatnya. Ingat anak-anak, ya, bahwa kita ini selalu diawasi, ya, diawasi oleh para malaikat. Kalau kita tidak beriman, tidak percaya adanya malaikat,
pastilah orang itu melakukan bermaksiat. Karena tidak beriman, dianggapnya tidak ada malaikat. Padahal malaikat selalu mendampingi kita. Malaikat di kiri dan ke kanan, depan, belakang, selalu kita diawasi. Jika kita percaya, meyakini, insya Allah kita akan dijauhi dari perbuatan maksiat. Kemudian yang tiga, wa kutubihi, kira kitab-kitabnya. Allah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu ada kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, ini harus kita yakini bahwa selain Al-Quran ada kitab yang sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang keempat adalah percaya kepada utusannya. Para utusan Allah untuk membawa ke manusia dari jiri alam kegelapan menuju ke alam terang yang benerang, supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Maka harus percaya. Kemudian percaya kepada yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Anak-anakku dan para mustami yang saya muliakan, bahwa rukun iman yang kelima itu adalah percaya tentang hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang, akan tiba. Tanda-tandanya sudah tampak, banyak orang yang berbuat maksiat, banyak wanita yang berpakaian seperti berpakaian tapi seperti yang telanjang, terlalu ketat berpakaiannya, dan juga banyak anak yang melawan terhadap orang tuanya. Ini sudah banyak, sudah tampak tanda-tanda kiamat ini. Maka kita harus sekarang itu harus diberi kesempatan untuk apa? Untuk menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah sebenar-benarnya. Jangan sampai kita ini lalai terhadap perintah-perintah Allah. Kemudian rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadr khairihi wa syarrihi. Jadi kita harus percaya kepada qadarna Allah, yang baiknya juga yang jeleknya. Kita jangan sampai tidak diimani bahwa kita dalam keadaan ini diberikan harta yang kurang, itu sudah takdir. Ya, qadar yang jeleknya. Diberikan harta yang banyak, itu juga takdir. Maka harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Kemudian rukun agama Islam yang ketiga adalah ihsan. Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini anak-anak dan para mustami, jadi kita beribadah pada intinya harus ikhlas. Ikhlas, benar-benar ikhlas, tidak ada embel-embel yang lainnya. Anak-anakku yang
Pak Guru banggakan dan para mustami yang saya muliakan, orang yang Islam belum tentu beriman. Ini hati-hati. Jadi jangan mengaku dirinya bahwa aku telah beriman, padahal belum jelas, belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu berarti Islam kita tidak sempurna. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah, dia menyatakan, kami telah beriman. Dia bilangnya beriman. Tapi bagaimana? Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, kamu itu belum beriman, kata Allah. Walakin, tetapi, qulu aslamna, katakanlah kami ini baru Islam, baru tunduk. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena apa? Imanmu itu belum masuk kepada hati kamu. Jadi iman itu harus di dalam hati. Ingat, di dalam pelajaran akidah, al-iman itu tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi diyakini, dibenarkan dengan hati, dan diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Jadi kita mengaku dirinya, mengaku iman, tapi tanpa ada amal perbuatan, itu bohong. Kemudian diteruskan dalam Al-Quran ini, orang yang iman itu wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kamu itu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, Allah itu tidak mengurangi amalmu, ya, sedikitpun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini anak-anakku. Jadi orang yang Islam belum tentu beriman, orang yang beriman belum tentu ihsan. Jadi kita sebagai yang mengaku dirinya agama Islam harus dipakai itu Islam, iman, dan ihsan. Keikhlasan itu kita harus selalu kita laksanakan, dijaga. Jangan sampai kita sholat tidak ikhlas, ngaji tidak ikhlas, mencari ilmu tidak ikhlas, nanti sia-sia amal kita. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, kiranya dari Pak Guru cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Pak Guru dan umumnya untuk anak-anak sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.